lebar segini. Aku lihat di belakang sana gede banget. Berada di pusat kota Depok, Jawa Barat, sebuah bangunan lama yang terbengkalai pasti sudah menjadi hal yang lumrah ada di kawasan tersebut. Namun apa jadinya jika area tersebut sudah amat dikenal masyarakat akan kisah kelam di dalamnya. Hingga banyak menimbulkan kisah mistis dan mitos. Serta dikaitkan dengan peristiwa kecelakaan yang sering terjadi dan tak jarang merenggut nyawa. Ya bilangnya emang tempatnya rawan, di sini mah putaran sini, dibilangnya putaran sini rawan. Lalu sampai langsung meninggal di putaran sini pas samping warung saya dulu kan di sini putaran, Bang. Masyarakat setempat menamainya sebagai kosan angker Marni. Pasalnya tanah seluas 3,3 hektar ini dulunya merupakan sebuah kawasan indekos serta beberapa bangunan bekas rumah makan yang sengaja ditinggali tanpa sebab di sekitar tahun 2007 oleh pemiliknya. Tiap malam ada yang nangis, terus ada yang kayaknya minta tolong, terus ya jerit-jerit gitu kayak orang kesakitan ya. Saya juga, tapi nggak ada orangnya gitu. Nanti ada orangnya kayak jalan pikir saya mah yang punya rumah aja ya gitu. Berbagai cerita mistis akan keberadaan sosok tak kasat mata mewarnai bangunan yang sudah hampir 16 tahun terbengkalai ini. Akan tetapi, semua cerita tersebut mengarah kepada satu kisah yang belum dapat dibenarkan keberadaannya tentang peristiwa kelam yang menimpa seorang perempuan yang disinyalir meregang nyawa dengan cara dicekik pada area kosan tersebut. Dan masyarakat setempat menamai perempuan tersebut dengan nama Marni. Sebelum ada ruko ini jadi juga, sebelum ada kos-kosan udah ada kejadian pembunuhan. Di pojok juga ada itu tuh katanya mah. Ada sosok Marni apa katanya mah. Dulu pernah ngekos itu dulu. Lantas, akankah penelusuran kami malam ini mampu menguak siapa sebenarnya sosok Marni tersebut? Ini tempatnya. Oke. Lokasi kali ini bakalan seru banget, Ruth. Ini cukup unik. Kenapa? Karena sekarang kita benar-benar ada di kota Depok. Di tengah kota. Bisa dilihat rame banget. Tapi di jalan raya yang rame ini ada satu tempat yang dimana ini tuh terkenal angker. Saking terkenalnya, Ruth. Saking terkenalnya, di Google Maps itu udah ada namanya, locationnya. Namanya tuh Kos Angker Marni. Nah, banyak berita, bukan berita ya, lebih ke cerita yang simpang siur tentang siapa sih Marni ini. Gimana? Ayo. Langsung aja masuk? Oke. Sebuah pintu gerbang usang serta semak belukar menyambut awal penelusuran kami. Seolah memperlihatkan seberapa terbengkalai tempat ini. Banyak sosok perempuan di sini. Kami pun langsung memasuki bekas bangunan 2 lantai yang terdapat pada area kosan ini. Halo, Demi maaf. mencari petunjuk akan keberadaan sosok Marni. Sosok yang ini memang nggak terlalu agresif. Dia dibilang ramah nggak, cuma cuek masa bodoh. Tempat ini katanya dulu pernah ada bangunan juga sebelum akhirnya tempat ini jadi. Cuma bangunan apa dia nggak tahu namanya. Sosok Marni itu apa? Dia bilang ada banyak perempuan di sini, tapi dia nggak mengerti kenapa nama Marni itu disebut-sebut. Nah, Itu dia yang menarik ya. yang menarik adalah dia penunggu asli di sini, tapi kenapa dia bingung ketika nama Marni disebut? Kayaknya kita harus cari tahu lebih dalam lagi sih, Ruth.
Di sini ada makhluk pindahan dari sebuah tempat. Halo, maaf ya. Permisi. Maaf. Nah, dia sedang berdiri di sini. Berdiri, tangannya mengepal di dada kayak gitu. Dia pindah dari sebuah tempat berupa pohon yang besar dari daerah sekitar sini. Tapi dia paham nggak sih dengan orang-orang yang datang dan mencari-cari Marni? Apa dia mungkin kenal sosok Marni itu? Marni, siapa itu Marni? Kamu tahu? Dia bilang nggak tahu. Dia juga nggak tahu. Dia nggak tahu. Mungkin karena dia baru ya, Iya, baru iya, pindah iya. ke sini masuk akal. Bisa jadi. Satu lagi, mungkin kamu bisa tanya tentang kecelakaan yang ada di depan. Dia tahu nggak sih kalau di depan tuh sering terjadi kecelakaan lalu lintas? Apakah Marni penyebabnya atau mungkin ada sosok lain di sini yang menyebabkan itu dan dia tahu? Dia bilang gini, ini ada beberapa faktor. Yang pertama memang disebabkan karena salah satu makhluk halus ini. Bukan salah satu ya, tapi beberapa. Jadi ceritanya mereka ini ganti-gantian mengganggu. Yang pertama. Yang kedua, penyebabnya karena aura di rumah ini itu bikin orang jadi lalai. Maksudnya? Jadi ada aura jelek di sekitar sini yang bikin orang yang lewat itu pikirannya jadi blank, nggak fokus dan akhirnya ketabrak. Dia bilang coba cari di atas. Di atas. Karena katanya ada beberapa makhluk yang memang suka nongolin diri ke orang-orang itu di atas. Oh, Ya, makasih ya. terima kasih. Tak mendapatkan informasi yang dibutuhkan, kami memutuskan untuk naik ke lantai 2 bangunan yang pernah dijadikan rumah makan dan sebuah klinik. Lihat deh, ini di atas plafonnya udah sampai kayak gini. Dan saat lampu flashlight aku nyorot, itu kelihatan banget debu-debunya, Ruth. Oke, kita kemana sekarang? Atau kamu udah ngeliat sosok apa gitu di sini? Ada sesuatu dari arah sini seperti memanggil kita. Apa? Manggilnya dengan kata-kata apa, Ruth? Dia kayak semacam ada sesuatu mengalir ke sana. Jadi itu kayak semacam ajakan. Ada perempuan yang lagi menangis.